Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester 5 pada mata kuliah Fikih Mawaris yang diampu oleh Ustadz Abdul Aziz. Perkenalkan, nama saya Ainun Khalifatul Azmiyah dengan NIM 182100047 akan membahas mengenai soal yang berhubungan dengan Fikih Mawaris. Jadi, langsung saja kita bahas nomor 1 sampai nomor 5, dimulai dari nomor 1. Baik, contoh kasus yang pertama itu seperti ini. Jadi Abdullah meninggal dan meninggalkan harta sebesar Rp200.000. Kemudian ahli warisnya terdiri dari anak laki-laki, anak perempuan, ibu, istri, dan paman kandung. Jadi sebelum kita melakukan pembagian harta waris, maka hendaknya kita harus mengerti terlebih dahulu bagian pasti dari ahli waris yang disebut dengan dzawil furud. Jadi dzawil furud itu merupakan bagian yang pasti yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Jadi bagian pasti itu ada 6. Yang pertama setengah, kemudian sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, dan 2/3. Kemudian kita menentukan bagian-bagian dari ahli waris ini. Yang pertama, anak laki-laki, bagiannya adalah asobah. Kenapa asobah? Karena memang di sini anak laki-laki itu otomatis menjadi asobah. Kemudian yang kedua, anak perempuan juga mendapatkan asobah. Jadi di sini asobahnya anak perempuan ini mengikut kepada anak laki-laki. Ketika ada anak laki-laki, maka anak perempuan ini adalah asobah. Bisa jadi kalau tidak ada anak laki-laki, anak perempuan ini mendapatkan bagian setengah jika sendiri. Kemudian mendapatkan bagian 2/3 ketika lebih dari 2 orang, dan seterusnya. Kemudian bagian ibu ini mendapatkan 1/6. Ibu mendapatkan 1/6 karena si mayit itu meninggalkan keturunan. Jika tidak ada keturunan, maka si ibu mendapatkan bagian 1/3. Kemudian bagian istri di sini mendapatkan 1/8. Kenapa istri mendapatkan 1/8? Karena si mayit meninggalkan keturunan, dan ketika si mayit tidak meninggalkan keturunan, maka si istrinya mendapatkan 1/4. Berhubung di sini ada keturunan, maka bagian istri adalah 1/8. Kemudian paman kandung. Jadi di sini paman kandung saya tuliskan mahjub karena paman kandung ini termahjub karena adanya keturunan atau furu. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kita akan bahas bagian ahli waris satu persatu. Sebelumnya kita harus menentukan KPK dari hitungan ini. Jadi KPK dari ahli waris ini adalah 24. Jadi KPK itu adalah angka terkecil yang bisa dibagi antara angka 6 dengan angka 8. Adalah angka 24. Jadi kita tulis dulu KPK-nya adalah 24. Kemudian kita akan menghitung bagian masing-masing ahli waris. Jadi yang pertama bagian ahli waris itu adalah ibu yang mendapatkan bagian pasti, yaitu 1/6. Kemudian kemudian istri yang mendapat bagian pasti, yaitu 1/8.
dikalikan dengan KPK. Jadi ini hasilnya adalah 26 dibagi 6, 24 dibagi 6 sama dengan 4. 4 per 24, 3 per 24. Kemudian ketika kita akan menghitung harta warisan, maka dikalikan dengan jumlah harta yang ditinggalkan. Jadi 4 per 24 dikalikan dengan 200.000. Sehingga hasil dari ini adalah 33,333. Jadi kita bulatkan menjadi 33.300. Kemudian bagian istri sehingga menemukan jumlah 25.000. Sehingga kita jumlahkan antara keduanya, yaitu mendapatkan hasil 58.300. Kemudian harta yang ditinggalkan dikurangi dengan harta yang telah dibagikan kepada ibu dan istri, sehingga hasilnya adalah ini 200.000 dikurangi dengan 58.300, sehingga menghasilkan angka 141.700. Nah, kemudian ini angka 141.700 ini dibagikan untuk asobah. Jadi ini adalah bagian dari asobah. Melanjutkan untuk sisa harta untuk yang diberikan ke asobah, yaitu terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi di sini asobah dihitung per kepala, yaitu anak laki-laki dan anak perempuan 2:1. Kemudian kita langsung merujuk ke sini. Asobah sama dengan anak laki-laki dibanding anak perempuan sama dengan jumlah kepala. Kemudian kita tuliskan sisa harta untuk asobah diletakkan di sini, yaitu 141.700 rupiah sama dengan 2:1 sama dengan jumlah kepala. Jadi 2 untuk anak laki-laki, 1 untuk anak perempuan, dan 3 ini jumlah kepala antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Kemudian kita cari satu persatu bagian dari anak laki-laki dan anak perempuan. Yang pertama untuk anak laki-laki, jadi di sini digunakan angka 2/3. Jadi 2 ini angka untuk anak laki-laki per 3. Jadi 3-nya ini jumlah keseluruhan kepala. Kemudian dikalikan sisa harta untuk asobah. Jadi sisa hartanya adalah 141.700 sehingga menghasilkan angka 94.500. Itu untuk bagian anak laki-laki. Selanjutnya untuk bagian anak perempuan, yaitu 1/3. Caranya seperti tadi. 1 ngambilnya di sini dari bagian kepala. Jadi hitungan kepala anak perempuan itu 1/3 bagian keseluruhan, jumlah keseluruhan antara laki-laki dan perempuan. 1/3 kemudian dikalikan dengan sisa harta untuk asobah, yaitu 141.700 sehingga menghasilkan 47.200. Dan masing-masing ahli waris mendapatkan bagian yang telah disebutkan, yaitu ibu mendapatkan 33.300, istri mendapatkan 25.000, kemudian anak laki-laki mendapatkan 94.500, dan terakhir anak perempuan mendapatkan 40.700. Sehingga bila dijumlahkan sama rata ini akan ketemu dengan angka 200. Maka di sini pembagiannya seperti ini.
Melanjutkan contoh kasus yang kedua, yaitu Solihah meninggal dan meninggalkan harta sebesar 150.000. Kemudian ahli warisnya terdiri dari suami, ayah, ibu, dan kakek dari ayah. Jadi di sini kita hitung terlebih dahulu siapa yang dapat bagian pasti, yaitu suami. Suami mendapatkan bagian setengah ketika di situ tidak ada keturunan dari si mayit. Kemudian ayahnya di sini itu asobah. Kemudian ibu di sini mendapatkan sepertiga karena tidak ada keturunan dari si mayit. Kemudian kakek dari ayah ini mahjub karena terhalang oleh ayah sendiri. Nah, kemudian kita mencari KPK dari angka tersebut. Jadi angka 2 dan 3, angka terkecil yang bisa dibagi keduanya adalah angka 6. Jadi seperti ini, angka 6. Kemudian kita langsung menghitung bagian ahli waris. Itu bagian ahli waris. Yang pertama, suami. Suami itu mendapatkan setengah, kemudian dikalikan dengan KPK, sehingga menghasilkan 3/6 dikali dengan harta yang ditinggalkan, sehingga menghasilkan Rp75.000. Kemudian bagian ibu mendapatkan 1/3 dikalikan dengan KPK, kemudian hasilnya 2/6 dikalikan dengan harta yang ditinggalkan, sehingga memperoleh jumlah Rp50.000. Kemudian kita jumlahkan antara bagian suami, perolehan harta suami dengan perolehan harta ibu. Ini menjadi 125.000. Kemudian, bagian ayah kan ini asobah, jadi ayah mendapatkan sisa. Berarti 150.000 dikurangi dengan harta yang sudah dijumlahkan, yaitu sebesar 125.000. Sehingga hasilnya adalah 25.000. Ini untuk asobah. Itu asobahnya adalah ayah. Nah, ketika di sini ahli warisnya hanya terdiri dari ayah, suami, dan ibu, maka di sini dinamakan dengan ghorowain, di mana ghorowain itu bagian ayah harus lebih besar dari ibu, yaitu 2 kali lebih besar dari ibu. Jadi di sini ibunya mendapatkan 50.000, sementara ayahnya hanya mendapatkan 25.000. Jadi di sini termasuk masalah ghorowain. Kemudian kita langsung saja dihitung, yaitu menggunakan pembagian yang sudah dibagikan ke suami. Jadi harta ghorowain, masalah ghorowain itu hartanya dibagikan ke suami dulu. Jadi tadi si suami mendapatkan 75.000. Jadi sisa harta yang telah dibagikan ke suami itu adalah 150.000 dikurangi 75.000. Itu sisa hartanya adalah 75.000. Jadi kita tulis terlebih dahulu 150.000 dikurangi 175.000, sehingga menghasilkan Rp75.000. Ini untuk yang tadi. Jadi ibu mendapatkan tadi 2/6 dikali 75.000 sama dengan 25
ribu. Kemudian punyanya ayah, ayah. Nah, kan tadi sisa hartanya adalah 75.000. Dan di sini digunakan 75.000 digunakan ibu 25.000. Nah, ibu ini mendapatkan sepertiga dari 75.000 yaitu 25.000. Kemudian ayahnya ini 75.000 dikurangi 25.000 sama dengan 50.000. Nah, maka di sini terlihat bagian ayah lebih besar daripada bagian ibu, sehingga hitungannya seperti ini. Suami mendapatkan 75.000, kemudian ibu mendapatkan 25.000, dan ayah mendapatkan 50.000, sehingga hitungannya seperti ini. Kemudian kita masuk ke contoh kasus yang nomor 3, yaitu Ani meninggal dan hartanya 100.000 rupiah. Kemudian ahli warisnya terdiri dari ayah, 3 anak perempuan, ibu, suami, saudara perempuan kandung. Kemudian kita hitung satu persatu bagian-bagian pasti, siapa yang memperoleh bagian pasti. Jadi di sini yang pertama dari ayah mendapatkan 1/6 plus sisa karena keturunan dari si mayit itu hanya wanita saja, yaitu 3 anak perempuan. Jadi di sini ayah mendapatkan 1/6 plus sisa. Kemudian 3 anak perempuan ini mendapatkan bagian 2/3 karena jumlahnya lebih dari 1. Kemudian ibu mendapatkan 1/6 karena di sini ada keturunan dari si mayit, sehingga ibu mendapatkan 1/6. Kemudian suami ini mendapatkan 1/6 karena si mayit meninggalkan keturunan. Dan saudara perempuan kandung itu mahjub karena termahjub oleh keturunan dan ayah. Kemudian langsung saja kita ke bagian ahli waris. Itu bagian ahli waris yang pertama kita menentukan KPK dulu. Jadi KPK antara jumlah itu adalah yaitu 12. Jadi angka yang paling terkecil yang bisa dibagi dengan angka 4, 6, dan 3. Jadi angka KPK di sini adalah 12. Kemudian kita langsung ke pembagian ahli waris. Jadi di sini ahli warisnya itu ada yang pertama 3 anak perempuan. Di sini 3 anak perempuan mendapatkan bagian 2/3, kemudian dikalikan dengan KPK sehingga menghasilkan angka 8. Dan ini ketika ingin mencari harta, maka 8/12 ini jumlah KPK-nya, kemudian langsung dikalikan dengan harta yang ditinggalkan oleh si mayit, sehingga menghasilkan angka 66.700 bagi 3 anak perempuan. Kemudian bagian suami adalah 1/4, kemudian dikalikan dengan 12 KPK-nya, sehingga menghasilkan 3/12 dikali 100, sehingga bagian suami adalah 25.000. Kemudian bagian ibu adalah 1/6. 1/6 kali 12, kemudian sehingga menghasilkan 2/12 kali 100, dan harta bagiannya adalah 16.700. Kemudian yang terakhir adalah ayah. Ayah itu mendapatkan 1/6 plus sisa, kemudian dikalikan dengan KPK. Setelah itu hasilnya adalah 2/12 plus sisa kali 100 harta, sehingga menghasilkan 16.700 plus sisa. Sehingga ketika semuanya dijumlahkan itu kelebihan harta. Jadi nggak mungkin kan kita hartanya cuma 100, kemudian jumlahnya pembagian yang telah kita bagi tadi lebih dari harta yang ditinggalkan. Jadi ini merupakan masalah aul, sehingga untuk menyelesaikan masalah ini saham yang tadi diperoleh dari hasil pembagian
bagian ahli waris dikalikan dengan KPK ini, kita jumlahkan terlebih dahulu, kemudian hasilnya dijadikan penyebut. Nah, seperti ini contohnya. Jadi sahamnya untuk 3 anak perempuan adalah 8, suami adalah 3, kemudian ibu adalah 2, dan ayah juga 2, sehingga menghasilkan angka 15, dan angka 15 ini dijadikan untuk penyebut. Sehingga langsung saja kita bagi seperti ini, 3 anak perempuan sama dengan 8 per 15 dari ini ya, kemudian dikalikan dengan harta yang ditinggalkan. Begitu juga semua ahli waris yang ditinggalkan, penghitungannya sama seperti 3 anak perempuan, sehingga menghasilkan angka seperti ini. Dan jumlah ketika dijumlahkan mendekati angka 100.000. Insya Allah, karena di sini ada pembulatan-pembulatan tertentu, maka mungkin angka yang paling mendekati dengan harta angka ini, sehingga proses perhitungan dari contoh kasus yang nomor 3 seperti ini. Kemudian lanjut ke contoh kasus yang nomor 4. Jadi Saiful meninggal dan hartanya adalah 250.000. Kemudian ahli warisnya ada ibu, anak perempuan, dan nenek dari ayah. Di sini kita hitung anak perempuannya dulu. Jadi satu anak perempuan itu mendapatkan setengah bagian. Kemudian ibu mendapatkan 1/6 karena si mayat itu meninggalkan keturunan itu, sehingga ibu mendapatkan 1/6 bagian. Kemudian nenek dari ayah ini mahjub karena terhalang oleh ibu. Kemudian kita cari KPK-nya, yaitu KPK dari angka tersebut adalah 6. Kemudian kita hitung bagian masing-masing dari ahli waris. Jadi ibu bagiannya 1/6, kemudian dikalikan dengan KPK, hasilnya 1/6 kali 250.000, sehingga menghasilkan angka 41.700. Kemudian anak perempuan bagiannya adalah setengah, kemudian dikalikan dengan 6 sama dengan 3/6, kemudian dikalikan dengan harta warisan 250.000 rupiah, sehingga menghasilkan 125.000 rupiah. Sehingga bagian dari ibu dan anak jika dijumlahkan menjadi 166.700. Nah, ketika itu ada masih kelebihan harta warisan, maka di sini disebut dengan masalah rot. Jadi masalah rot itu cara menghitungnya yaitu dengan menambahkan semua saham yang ada, yaitu dijumlah terlebih dahulu, sehingga menjadi seperti ini. Ibu sahamnya 1, kemudian anak perempuan sahamnya 3, dan dijumlah menghasilkan 4. Jadi nanti 4 ini dijadikan sebagai penyebut perhitungan yang baru. Nah, jadi seperti ini. Ibu sama dengan 1/4. Nah, penyebut yang tadi kemudian langsung dikalikan dengan harta peninggalan dari si mayat, yaitu 1/4 kali 250.000 sama dengan 187.500. Kemudian anak perempuan juga seperti itu, menghitungnya sama seperti punya ibu, yaitu 3/4 kali 250.000 sama dengan 62.500, dan kita jumlahkan hasilnya sama dengan harta yang ditinggalkan. Jadi perhitungan dari contoh kasus yang nomor 4 kurang lebih seperti ini. Selanjutnya pembahasan soal terakhir, yaitu Dewi meninggal, harta yang ditinggalkan adalah 300.000 rupiah. Kemudian beliau tidak meninggalkan ahli waris, ahli warisnya tidak ada, tetapi yang ada hanya dzawil arham. Jadi masalah dzawil arham itu adalah seseorang yang akan mendapatkan bagian ahli waris ketika ahli waris itu tidak ada atau tidak dimiliki oleh si mayit atau mayat. Nah, di sini itu terdapat
atau terdiri dari kakek dari ibu, cucu perempuan dari anak perempuan, saudara perempuan ibu atau bibi dari ibu. Nah, di sini Dzawil Arham itu menghitungnya kayak nisbah. Jadi nisbah, misalnya si kakek dari ibu ini berhubungan ahli waris dengan siapa gitu, maksudnya nyambungnya dengan siapa, misalnya kakek. Nah, kakek kan dari ibu, nah nanti yang dihitung adalah bagian ibunya. Sama juga seperti yang cucu perempuan dari anak perempuan. Nah, hubungan warisnya dari siapa? Dari anak perempuan. Nah, maka yang dihitung adalah anak perempuan. Sama juga seperti saudara perempuan ibu. Nah, ini nisbahnya kepada siapa? Kepada ibu. Maka nanti yang dihitung bagiannya adalah bagian ibu. Nah, di sini diperoleh bahwasanya kakek dari ibu ini mendapatkan 1/6 bagian, cucu perempuan dari anak perempuan mendapatkan setengah bagian, dan saudara perempuan ibu itu mendapatkan 1/6 bagian. Nah, ini masalah Dzawil Arham yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi. Kemudian kita hitung harta masing-masing dari ahli waris yang Dzawil Arham ini. Nah, ibu sama dengan 1/6. Ini kakek dari ibu ya, 1/6 kemudian dikalikan dengan KPK sama dengan 1/6 kali 300.000, menghasilkan 50.000 rupiah. Kemudian cucu perempuan dari anak perempuan itu mendapatkan 1/2 kali 6 sama dengan 3/6 dikalikan dengan hartanya, sehingga menghasilkan 150.000 rupiah. Kemudian bibi dari ibu, nah, itu mendapatkan 1/6 bagian, kemudian dikalikan dengan KPK, selanjutnya hasilnya 1/6 dikalikan dengan harta peninggalan, itu 300.000 rupiah, sehingga menghasilkan 50.000 rupiah. Dan ketika kita jumlahkan seluruhnya, jumlahnya hanya 250.000. Maka di sini kelebihan harta waris ini disebut dengan masalah rot, yaitu kelebihan harta warisan, sehingga menggunakan perhitungan rot, yaitu saham yang tadi telah dijumlahkan dengan KPK dikalikan dengan KPK itu dijumlahkan terlebih dahulu, yaitu saham dari ibu adalah 1, saham dari anak perempuan adalah 3, dan saham dari bibi itu adalah 1, sehingga dijumlahkan menghasilkan angka 5. Setelah itu langsung angka 5 ini dijadikan penyebut dari perhitungan yang baru, sehingga ibu mendapatkan 1/5 dikalikan dengan harta peninggalan, itu mendapatkan angka 60.000 rupiah. Kemudian anak perempuan yaitu 3/5 dikali 300.000 rupiah sama dengan 180.000 rupiah. Dan kemudian bibi dari ibu juga sama, mendapatkan 1/5 dikali dengan 300.000 rupiah menghasilkan 60.000 rupiah. Sehingga jika seluruh bagian harta waris dijumlahkan menjadi 300.000 rupiah, sehingga sama dengan harta peninggalan yang ditinggalkan oleh si mayat. Mungkin kurang lebih seperti ini perhitungan dari contoh kasus yang nomor 5. Terima kasih.